semuanya, saya Arnita Sarah Andarasi, siswi SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan dari kelas 11-7. Di sini ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang apa itu Chongsangin dan juga bagaimana pembentukan dari Chongsangin. Chongsangin atau Badan Pertimbangan Pusat yang dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang di Hindia Belanda pada 5 September 1943 yang bertugas memberikan usulan dan jawaban atas pertanyaan politik kepada pemerintah Jepang dengan Ir Soekarno sebagai ketuanya. Pada tahun 1942, Jepang datang ke wilayah Indonesia dengan membawa janji pembebasan dari penjajahan Barat. Mereka memperkenalkan diri sebagai saudara tua Asia. Namun di balik slogan tersebut, Jepang menyusun strategi politik untuk mengendalikan bangsa Indonesia. Salah satu strategi itu diwujudkan melalui pembentukan lembaga bernama Chongsangin atau Badan Pertimbangan Pusat. Pada masa awal pendudukan, rakyat Indonesia mulai merasakan kekejaman pemerintahan militer Jepang. Kerja paksa, kekurangan pakan, dan penindasan membuat kepercayaan rakyat semakin menurun. Jepang pun menyadari bahwa kekuatan militer saja tidak cukup untuk mempertahankan kekuasaannya. Untuk meredam perlawanan dan menarik simpati rakyat, Jepang mulai menggunakan pendekatan politik. Jepang ingin menunjukkan seolah-olah rakyat Indonesia diberi kesempatan untuk berpendapat. Dari sinilah muncul gagasan untuk membentuk sebuah lembaga yang melibatkan tokoh-tokoh Indonesia, namun tetap berada di bawah kendali Jepang. Pada 1943, Jepang secara resmi membentuk Chongsangin. Secara harfiah, Chou yang berarti pusat dan Sang-i yang berarti pertimbangan. Meski namanya terdengar penting, Chongsangin hanyalah lembaga penasihat yang tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil suatu keputusan. Sebagai badan pertimbangan, Chongsangin hanya memiliki peran yang terbatas. Anggotanya hanya boleh memberikan saran jika diminta, membahas masalah administrasi, serta menghadiri sidang yang telah ditentukan oleh pemerintah Jepang. Seluruh kegiatan diawasi ketat oleh pemerintah dan pihak militer Jepang. Anggota Chongsangin berasal dari berbagai kalangan seperti tokoh pergerakan nasional, pemimpin agama, pejabat daerah, dan tokoh masyarakat. Keterlibatan tokoh-tokoh besar ini membuat lembaga tersebut tampak representatif, meskipun kewenangannya sangatlah terbatas. Pembentukan Chongsangin memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah untuk mengendalikan tokoh-tokoh nasionalis seperti Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua untuk membangun citra positif Jepang sebagai negara yang memberi ruang politik. Lalu yang ketiga adalah untuk menarik dukungan rakyat untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Dan keempat adalah untuk mengawasi perkembangan gagasan kemerdekaan agar tetap sesuai dengan kepentingan Jepang. Walaupun sering disebut sebagai lembaga boneka, Chongsangin memiliki dampak yang sangat penting bagi perjuangan bangsa. Melalui lembaga ini, para tokoh nasional dapat saling bertemu, berdiskusi, memperkuat jaringan politik secara tidak langsung. Chongsangin menjadi wadah awal konsolidasi menuju kemerdekaan. Awalnya, Chongsangin memang dibentuk untuk kepentingan Jepang. Namun, bangsa Indonesia mampu memanfaatkan ruang yang sempit itu untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Dari keterbatasan inilah lahir sebuah tekad yang besar dan akhirnya terwujud pada 17 Agustus 1945. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chongsangin yang berjumlah 43 orang untuk menghadap di istana guna memperkenalkan diri dengan upacara secara resmi. Dengan kejadian ini, segala pengetahuan dan pengalaman penduduk di tanah Jawa akan dapat dipersatukan dan dipergunakan untuk menjalankan peperangan Asia Timur Raya ini dengan sebaik-baiknya. Saya Kusuma Utoyo sebagai orang yang tertua atas nama sekalian 43 orang mengangkat
Paduka Yang Mulia Tuan Saiku Sikikan untuk mengaturkan hormat serta mengucapkan terima kasih bahwa pada tanggal 4 bulan 10 tahun tua 18 kami sudah diangkat menjadi Yu Sangiin Iin. Pada tanggal 16 bulan 10 ialah hari persidangan